Dan saya baru tahu belakangan setelah saya sudah beranjak dewasa, remaja waktu itu, satu ketika saya waktu pulang sekolah, ya saya lihat di rumah tetangga saya pas bulan Desember. Tapi ini setelah sekian tahun setelah itu, mereka lagi merias Santa Claus dan pit hitam. Dan waktu itu saya lihat, lah ternyata yang dirias itu belum jadi. Wajahnya, make up-nya belum selesai. Saya bisa lihat wajah itu, ternyata itu om tetangga saya. Konyol kan? Ternyata selama ini waktu saya dari kecil, yang jadi suara pit atau pit hitam itu adalah tetangga saya. Ya, dan sejak itu saya tidak ada lagi respect sama saya. Kehilangan rasa hormat terhadap Santa Claus dan pit hitam. Nah, saya cerita ini maksudnya apa? Ini kan mitos-mitos ya, hal-hal yang pernak-pernik Natal yang terjadi di kota mana saja ya, dan diselebrate secara universal. Betul. Bahkan kita bisa lihat ya, kalau sudah mulai menjelang Natal, itu yang ditonjolkan itu adalah Santa Claus. Halo sahabat Bible and Coffee, kita ketemu lagi di episode kali ini dengan acara yang sangat spesial karena terlihat pada layar Anda. Dekornya udah rame banget di meja ini ya, ada lampu kelap-kelip. Ini menandakan bahwa konten kali ini spesial tentang Natal. Oh, bukan Natal. Natal ya. Dan saya Henry, bersama dengan saya dua teman saya yang mungkin kalau teman-teman lihat episode-episode sebelumnya pernah hadir di layar Anda. Dan mereka adalah, hai, perkenalkan nama saya Irawan. Yes. Dan Devin ya, dan kami akan bersama-sama bercakap-cakap mengenai tema seputaran Natal ya. Semua hal-hal yang ada terjadi atau kita alami waktu momen Natal ya. Yes. Dan saya biasa perhatikan kalau di mall-mall itu akhir-akhir November itu lagu Natal udah mulai diputar ya. Udah mulai terdengar apalagi awal Desember. Nah, jadi di sini saya ingin menceritakan terlebih dahulu ada sebuah kisah Natal saya secara pribadi waktu saya masih kecil dulu ya. Ini seputaran Natal. Dan mungkin teman-teman lain juga mengalami hal yang sama karena ada satu sosok yang sangat sangat terkenal, sangat fenomenal pada saat Natal datang atau Natal tiba, yaitu namanya Santa Claus. Oke, jadi ceritanya begini. Jadi waktu saya kecil itu orang tua saya itu tanpa memberitahukan saya, ya, mereka mendaftarkan nama saya ke sebuah panitia yang mengadakan Santa Claus datang ke rumah-rumah. Oke, jadi saya waktu itu kalau nggak salah masih kelas 1 atau kelas 2 SD ya. Dan saya didaftarin ya, otomatis pasti bayar dong. Karena kan Santa Claus juga perlu makan. Harus bayar. Dan kemudian orang tua saya bungkus kadonya, serahkan ke panitia. Hari H tiba, saya masih ingat waktu itu jelas saya pulang sekolah dan kemudian disuruh ke sebuah tempat, satu rumah gitu ya, yang telah berkumpul banyak anak-anak kecil yang lain. Dan ternyata di rumah itu sudah ada Santa Claus, dan biasanya Santa Claus tuh nggak sendirian. Oh, ada temannya? Iya, pengawalnya. Baru tahu saya. Tahu nggak namanya siapa? Dir. Hah? Bukan Dir. Dir itu rusak. Oh. Swaterpit kan? Sorry guys, ini agak sedikit ngeheng. Beda generasi. Itu warnanya hitam, ya, wajahnya dihitemin, pakai baju hitam-hitam, ya. Kalau orang Amerika, dia terserah dia mau orang apa aja, ya, yang pasti orang ya. Wajahnya dihitemin, biasanya kalau di sana tuh dikasih nama pit hitam. Hitam. Tapi kalau bahasa kerennya Swaterpit. Ya, sword itu hitam. Swaterpit, yes. Pit hitam, black pit, ya. Ya, bukan Brad Pitt. Black Pit. Lucu nggak? apa namanya? Brad Pitt. Actor. Black Pit. Enggak, yang aslinya. Swaterpit. Swaterpit. Sword itu artinya hitam. Sword. Ya, sword. Swaterpit, ya. Dan saya sampai di sana ya, dan kita semua bikin sebuah barisan ya. Kemudian
masing-masing itu menghadap Santa Clausnya lagi duduk ya, jenggot putih, baju merah gitu kan biasa kostumnya, dan di sampingnya itu pit hitamnya itu ada 2 orang pegang sapu ya, satunya pegang karung. Karung yang besar. Betul. Karung yang besar. Dan kemudian saya lihat teman-teman saya yang di depan itu sudah mulai satu persatu tuh mulai nangis. Nah, ternyata mereka nangis itu karena langsung ditangkap oleh si pit hitam itu. Ditangkap oleh pit hitam itu, ternyata di tangannya mereka itu ada daftar, saya sebutkan daftar kejahatan. Daftar kenakalan ya, kejahatan anak-anak yang itu. dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak itu sudah ada namanya masing-masing. Biasanya itu kan kalau anak kecil kan jarang tidur siang, nggak mau makan sayur gitu kan, suka tidak taat kepada orang tua, malas bikin PR ya, nggak mau ke sekolah. Itu sudah ada daftarnya dan mereka dibacain daftar dosanya itu oleh si Suartapit atau pit hitam itu. Kemudian dimasukkan ke dalam karung dan itu anak histeris ya. Histeris. Anaknya dimasukin dalam karung. Dalam karung Iya. ya. Nah, dimasukin dalam karung ya. Kemudian dengan sedikit dipukul-pukul pantatnya pakai itu sapu ya. Cuma gimmick-gimmick aja. Dan kemudian dikeluarin lagi, otomatis anak itu kan sudah nangis histeris. Iya. Habis itu langsung dibawa ke depan Santa Clausnya. Santa Clausnya yang membalut luka istilahnya. Dipeluk, terus dinasehati, jangan nakal ya. Janji ya, misalnya kalau ini suka tidak mau tidur siang, sekarang mau tidur siang, langsung kan otomatis anaknya pasti bilang, iya. Ya, Opa Santa Claus saya mau tidur siang, habis itu dikasih kado. Nah, pas giliran saya juga terjadi yang sama. Ternyata semua anak tuh harus masuk karung. Semua kan tidak ada anak yang baik. Pasti ada kenakalannya atau kejahatannya. Saya dimasukin dalam karung dan saya masih ingat betul karung itu ternyata sudah bau pesing. Jadi anak-anak sebelum ngompol ya? ada yang sudah ngompol. Astaga. Ya, saking ketakutannya mereka tuh ngompol di dalam karung. Oh my God. Dan ternyata di karung itu saya baru sadar bahwa di dasar karung itu ada permen. Ada permen, ada coklat, ada permen. Tapi kan saya nggak mau ambil lagi karena sudah tercampur. Ya, sudah tercampur dengan zat-zat yang lain. Gitu kan. Jadi saya nggak mau ambil. Tapi waktu itu saya tidak nangis, hampir nangis. Takut juga. Terus saya dikeluarin dari karung tersebut dan datang kepada Santa Claus. Seperti biasa, Santa Clausnya kasih nasihat dan segala macam. Saya dapat kado. Ya. Dan saya baru tahu belakangan setelah saya sudah beranjak dewasa, remaja waktu itu. Satu ketika saya waktu pulang sekolah, ya, saya lihat di rumah tetangga saya pas bulan Desember. Tapi ini setelah sekian tahun setelah itu. Mereka lagi merias Santa Claus dan pit hitam. Dan waktu itu saya lihat, lah ternyata yang dirias itu belum jadi. Wajahnya, make up-nya belum selesai. Saya bisa lihat wajah itu, ternyata itu om tetangga saya. Konyol kan? Ternyata selama ini waktu saya dari kecil, yang jadi Suartapit atau pit hitam itu adalah tetangga saya. Ya, dan sejak itu saya tidak ada lagi respect sama sekali. Kehilangan rasa hormat terhadap Santa Claus dan pit hitam. Nah, saya cerita ini maksudnya apa? Ini kan mitos-mitos ya, hal-hal yang pernak-pernik Natal yang terjadi di kota mana saja ya, dan diselebrate secara universal. Betul. Bahkan kita bisa lihat ya, kalau sudah mau menjelang Natal, itu yang ditonjolkan itu adalah Santa Claus di kartu Natal. Ya, nggak tahu lagi sekarang nggak pakai kartu ya, sekarang digital. Pasti ada gambar Santa Claus. At least topinya. SPG sekarang semua pakai topi Santa Claus. Nah, kita mau ngomongin dulu ini mengenai satu figur yang buat saya pribadi untuk anak kecil itu jadi figur yang sangat melekat di hati mereka. Betul. Mengubah perilaku anak di mana setiap orang tua kan pengen. Anaknya itu baik, nggak nakal, tapi mereka memakai Santa Claus untuk mengubah perilaku anaknya supaya jadi anak yang dengar-dengaran, yang taat. Nah, teman-teman berdua ini kira-kira gimana? Punya nggak pengalaman yang sama waktu kecil ya? Menurut Anda ya, teman-teman berdua, kalian melihat Santa Claus ini, apakah figur yang benar-benar bisa mengubah perilaku, kebiasaan-kebiasaan anak kecil yang nakal gitu? Tapi waktu itu berubah nggak, Pastor, sikapnya? Saya Waktu itu.
Masih ingat nggak berubah listnya tapi dimasukin karena apa? Iya. Saya waktu dapat kado saya buka ya, ternyata itu kado dari mama saya juga. Oh, Dia yang packing, iya. dia yang bungkus gitu kan. Saya berubah paling 1-2 minggu aja. Habis itu saya kembali lagi ke kubangan yang sama. Bukan yang sama. Ya, jadi ternyata pengalaman pribadi saya itu tidak bertahan lama. Ya. Dan itu akhirnya saya kembali lagi ke kenakalan yang sama, kebiasaan yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Santa Claus itu hanya secara occasional, sesaat saja mengubah perilaku Betul. anak-anak kecil. Kan itu kan kuncinya kan. Jadi ini kan perubahannya cuman sementara gitu. Ya, Apalagi cuman kan sementara caranya juga dan diadain setahun sekali. betul. Dan saya orang tua, saya punya anak, saya pengen anak saya jadi anak yang baik. Tapi saya memakai figur yang salah, ya. Setelah saya mengerti bahwa itu hanya sesaat atau sementara, ya teman-teman yang di rumah juga pasti punya pengalaman yang kurang lebih mirip waktu masih kecil. Kalau kita udah sekarang ini, usia sekarang nggak mungkin ditakut-takutin dengan Santa Claus. Tapi Devin sama Irawan gimana? Ada punya pemikiran atau mungkin punya pengalaman mengenai khususnya Santa Claus ya? Apakah kalian berdua juga punya pengalaman yang sama nggak? Santa Claus kayaknya dulu waktu kecil ya pasti kayaknya semua sih punya pengalaman Semua Santa Claus ya. kayak gitu sih. Tapi pada waktu itu mungkin karena saya itu dulu ngerasa bahwa saya itu anak yang baik kan. Nggak pernah nakal ya? Jadi kayak Jadi Anda secara- waktu... enggak, maksudnya dalam artian kalau di gereja itu kan ya Ya. orang tua saya dulu kan ketua majelis. Soalnya dia gereja. bilang merasa Iya, itu kan merasa. Iya. Belum tentu. Kan papa saya ketua majelis gereja, mama saya itu koordinator sekolah minggu. Saya ngerasa Iya, kayak pastilah ada anak yang lebih nakal daripada saya. Jadi kalau ditangkap ya pasti mereka dulu lah. Saya terakhir-terakhir lah. Jadi Irawan Gitu, waktu waktu itu. kecil nggak nakal, sekarang baru nakal. Sekarang baru nakal, nakalnya telat. Tapi masalahnya sekarang suatu repeatnya nggak bisa masukin saya. Karena harus butuh suara tepit yang lebih besar Irawan, supaya bisa. Tapi dulu waktu Sinterklas itu pengalaman saya karena itu kan kalau buat saya waktu kecil ya itu sebuah imajinasi yang saya dapat. Jadi saya itu membayangkan itu Natal. imajinasi ya. Itu udah bayangannya kita pengen happy aja karena ngerasa bahwa mau foto sama Santa lah, terus ada hadiah. Dulu lebih bukan berbuat baiknya sih, lebih ke arah pengen dapat hadiahnya. Karena kan kalau Oke. anak kecil kan pasti pengennya kan kayak Gift. aku dapat apa ya Natal ini ya? Ya. Aku dapat misalnya contoh ya anything lah. Pokoknya kita pengen gift sih. Itu kenapa kalau misalnya waktu aku kecil ya, aku tuh ngerasa bahwa lihat hadiah di bawah pohon Natal itu kayak Happy wah, banget. It is something that yang kita tuh bener-bener Kita pengen waiting, nggak sih? kita Iya. waiting ya. Jadi Santa asosiasinya kalau waktu aku kecil is a gift, hadiah. Ya, Pasti ya. dapat hadiah. Karena apa? Karena satu sisi kalau mungkin di generasiku ya kayak ya mungkin karena aku terlahir dari keluarga Kristen yang dalam artian dalam waktu itu ngerasanya kayak aku nggak parah-parah banget lah nakalku. Jadi kayak wah pasti dapat hadiah punya nih. Benar ya. Gitu sih. Kalau Irawan masih mendingan, dia waiting hanya dapat giftnya. Kalau pengalaman saya kan untuk dapat giftnya saya harus melakukan satu betul. perubahan. Iya. Jadi kan punishment and reward. Iya. Reward and punishment. Ya, saya dipunish dulu oleh pit hitamnya. Habis itu baru dapat rewardnya hadiah dari Santa Claus. Nah, Ya. Devin punya nggak pengalaman yang mirip-mirip kayak gitu? Sebenarnya jujur kalau kalau aku sih mungkin karena udah masuk zaman Digital. Gen Z, kan Gen Z. Gen Z kan milenial. Gen kan Z sudah Jadi Pudar. udah mulai jadi udah mulai pudar. Jadi malah saya Padahal kamu tuh- nakal banget kan? Enggak, Enggak ya? saya alim sekali. Devin nggak pernah Tapi aku nakal. nggak pernah dapat hadiah ya. Mungkin karena kamu nakal. Karena kamu nggak nakal. Kalau kamu nakal kamu dapat hadiah. Rasa berarti. Itu. Gitu. Jadi kalau misalnya dulu saya mungkin udah mulai TV terus ya baru TV sih waktu itu TV dan sebagainya itu udah mulai itu jadi lihatnya itu lebih ke arah di kultur barat. Oh. Karena waktu di kultur barat itu kan masih banyak Santa Claus terus habis itu kalau Christmas dapat kado dan kadonya itu benar-benar kado itu yang besar-besar kan yang kalau misalnya dibawanya apa tuh namanya dibawanya pohon Natal gitu dan itu adalah biasanya kado yang mereka itu mau. Kado yang mereka itu selama ini udah impi-impikan selama setahun. Ya. Ini aku mau, jadi dari awal tahun mungkin udah ditanyain gitu ya. Ya, mau ya, apa. ya. Dan yang tadi itu yang di-reinforce dengan akhirnya harus Perubahan. berubah dulu, harus Ya. sesuai dulu selama setahun baru nanti habis itu ada Santa yang
datang ke rumahnya yang kasih hadiah. Kalian tahu nggak? Saya punya satu, saya baru ingat lebih konyol lagi nih. Jadi waktu saya kecil itu, ini orang dewasa malah yang kasih tahu saya. Kalau kamu mau dapat hadiah dari Santa Claus, jadi dibilang gini, Santa Claus tuh akan datang ke rumah Jam 12 malam. jam 12 malam tanggal 24 menjelang tanggal 25. Ya, Lewat itu kan, apa tuh namanya? ya kalau kita di Kita kan nggak punya cerobong asap. Oh iya. kalau di timur kan nggak ada cerobong asap, Iya, karena kan betul. kita nggak ada pintar. Tapi itu aneh sih, Pastor. Santa kan biasanya kan agak gemuk. Kan cerobong Gimana asapnya dia kan masuk? nggak gede. Gimana cara dia masuk? Harusnya dia, Nah, kalau itu saya bisa jawab pakai imajinasi. iya. Kan harusnya dia kalau masuk bajunya udah nggak merah putih lagi, Ya, hitam hitam. semua. Dia sebelum masuk dia saat Santa. Dia begitu masuk dia hitam. Tapi anyway, merahnya Santa itu kan sebenarnya bukan warnanya merah. Aduh. Itu kan ada brand tertentu yang bikin promo untuk itu, makanya warnanya merah. Oh, mungkin. Tapi ntar kita bahas itu di Nah, sisi lain. Saya lanjutin ya. Jadi mitos yang saya dapat waktu itu orang dewasa yang cerita buat saya. Jadi dia bilang begini, kamu kalau mau dapat kado ya, kamu taruh rumput di satu tempat. Saya lakukan hal yang sama. Jadi saya pergi ke luar rumah, cari rumput seger ya, saya potong-potongin, taruh di wadah. Kemudian kamu mesti ambil lagi air minum, taruh di kaleng. Buat rusanya Santa Claus. Loh, serius ini saya cerita. Serius. Oh my God. Dan suruh taruh di bawah tempat tidur. Aduh. Dan saya lakukan hal itu. Ini masih kecil. Iya. Makanya kita dibohongin waktu itu kan. Jadi saya potong ya sama teman-teman yang lain yang masih kecil-kecil gitu ya, SD ini kan. Saya potongin rumputnya, taruh di wadah, kemudian saya isi air di kaleng, taruh di bawah tempat tidur. Ya, dengan berharap besok pagi saya bangun dapat kado. Betul ya? Justru kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya kita mau ngomong lebih dalam dan lebih dalam lagi ya, saya rasa bahwa kok saya kepikiran bahwa ini adalah sebuah figur yang akhirnya berusaha digembar-gemborkan sehingga Kristus yang seharusnya itu bersinar begitu luar biasa pada waktu Natal ini, Ketutupan. itu ketutupan dengan sesuatu yang sifatnya nggak substansial, padahal esensial Iya. adalah kelahiran Kristus yang menyelamatkan kita kan. Sedangkan Iya. Masih penasaran ya? Jangan lupa saksikan episode lanjutannya minggu depan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman sekalian. Thank you.